Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai ke dalam pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Herman Subiantoro dengan nomor induk mahasiswa 8600465541 dari jurusan PGSD Universitas Terbuka. Di sini saya akan membahas tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dari tema tersebut, saya berfokus pada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Baik, langsung saya bahas di sini. Sejarah Pancasila merupakan cerminan dari perjalanan bangsa Indonesia dalam mencari jati diri, merumuskan landasan filosofis dan mempertahankan ideologinya. Bagi generasi muda, memahami sejarah Pancasila bukan sekadar menghafal tanggal atau nama tokoh saja, melainkan meresapi pelajaran berharga dari setiap dinamika penerapannya dari masa ke masa. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tetapi juga kompas moral yang relevan untuk menghadapi tantangan di masa depan atau masa yang akan datang. Perjalanan Pancasila akan pasang surut di mana setiap era memiliki tantangan dan interpretasi tersendiri dalam implementasinya. Yang pertama, pada masa Orde Lama, tahun 1945 sampai 1966, generasi muda dapat memahami pentingnya menjaga Pancasila dari berbagai ancaman ideologi, baik dari dalam maupun luar, seperti yang terjadi pada peristiwa pemberontakan PKI atau G30 PKI. Ketaatan pada nilai-nilai Pancasila adalah fondasi persatuan yang tidak boleh ditawar. Di era modern, tantangan datang dari penyebaran paham radikalisme dan intoleransi melalui media digital. Pelajaran dari masa ini mengajarkan pentingnya filter ideologi dan sikap kritis terhadap informasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Yang kedua, pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, Pancasila dijadikan alat legitimasi kekuasaan oleh rezim. Meskipun pelaksanaannya dilakukan secara murni dan konsekuen, hal ini menunjukkan bahaya ideologi yang disalahgunakan untuk kepentingan politik semata. Pelajaran ini mengingatkan bahwa Pancasila harus diimplementasikan secara jujur dan transparan, bukan sebagai alat untuk membenarkan tindakan sepihak. Generasi muda perlu mengawal implementasi Pancasila agar sejalan dengan cita-cita keadilan sosial dan demokrasi yang sesungguhnya. Yang ketiga, pada masa reformasi 1998 sampai sekarang, penerapan Pancasila menghadapi tantangan baru seiring dengan kebebasan berpendapat dan perkembangan teknologi. Beberapa kalangan bahkan menganggap Pancasila mulai ditinggalkan karena masyarakat lebih fokus pada isu-isu lain. Pelajaran dari era ini menekankan bahwa Pancasila harus relevan dan kontekstual. Generasi muda memiliki tanggung jawab untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi, gotong royong, dan di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi. Jadi, kesimpulannya adalah sejarah penerapan Pancasila menunjukkan bahwa ia bukanlah suatu ideologi yang statis, melainkan dinamis dan terus beradaptasi dengan tantangan-tantangan pada zaman. Pancasila terbukti mampu melewati berbagai ujian sejarah karena akarnya yang kuat pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama. Mempelajari sejarah ini memberi kita pemahaman bahwa Pancasila adalah alat pemersatu yang ampuh sekaligus mengingatkan kita akan bahaya penyalahgunaan kekuasaan, pentingnya demokrasi, dan perlunya terus memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan persatuan di tengah keberagaman. Saran saya untuk generasi muda, yang pertama, jangan hanya menerima sejarah dari satu sumber saja. Pelajari bagaimana Pancasila diterapkan di setiap zaman. Dengan mengkritisi kekuatan dan kelemahannya, ini akan membentuk pemahaman yang lebih utuh. Yang kedua,
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial, seperti menghormati perbedaan pendapat, bergotong royong, dan menjunjung tinggi keadilan. Yang ketiga, gunakan platform atau digital media untuk menyebarkan nilai-nilai positif Pancasila. Teknologi seharusnya menjadikan alat untuk memperkuat persatuan, bukan memecah belah persatuan. Yang keempat, terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, kegiatan sosial, atau gerakan yang memberikan landasan nilai-nilai Pancasila. Refleksi pembelajaran dari sejarah Pancasila mengajak kita merenung bahwa ideologi tidak akan bertahan jika hanya menjadi dogma. Pancasila akan tetap hidup dan relevan jika terus direfleksikan, diperdebatkan, dan diaktualisasikan oleh setiap generasi. Tugas kita atau generasi muda saat ini bukanlah sekedar mewarisi Pancasila, melainkan menjadinya panduan yang adaptif dan solutif dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan begitu, Pancasila akan terus menjadi fondasi yang kokoh, membangun Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Sampai sini saja yang dapat saya sampaikan dan atau bahas. Jika ada salah kata dalam membahas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.